Jika kalian ingin menjadikan perawat sebagai profesi untuk berkarir, maka kalian perlu untuk mencari informasi tentang profesi tersebut. Tidak hanya informasi terkait peluang, namun risiko-risiko apa saja yang mungkin kalian hadapi ke depan. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari setelah terlanjur berkecimpung di dunia keperawatan. Berikut 10 resiko yang mungkin akan kamu hadapi sebagai seorang perawat ataupun calon perawat. 1. Persaingan yang ketat. Sebelum kamu memutuskan untuk menjadi seorang perawat, kamu perlu tahu bahwa lulusan perawat setiap tahunnya mencapai kurang lebih 43.000 orang dari berbagai kampus baik negeri maupun swasta. Dan jumlah lulusan tiap tahunnya terus bertambah karena mulai banyak dibuka instansi pendidikan keperawatan baru. Disinilah kamu perlu benar-benar teliti untuk mengambil instansi pendidikan keperawatan. Jangan sampai kamu hanya berpikir yang penting kuliah perawat. Karena instansi pendidikan keperawatan yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing dalam memasuki dunia kerja. 2. Peluang kerja terbatas. Menyadur data yang dirangkum oleh BNP2TKI, dari 43.000 orang lulusan perawat tiap tahunnya, sekitar 15.000 perawat diserap oleh dunia kerja. Dengan presentasi, 58% terserap di rumah sakit, 29% terserap di puskesmas, dan 12% terserap di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi, setiap tahun hampir ada 28.000 orang perawat yang tidak terserap di dunia kerja. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar daripada tenaga kesehatan lain seperti dokter, farmasi, dan bidan. Namun di luar itu semua, perawat memiliki peluang besar untuk berkarir di luar negeri, karena negara-negara maju memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap perawat terampil. Perawat-perawat Indonesia sudah mulai merambah ke Amerika, Kanada, Jepang, Belanda, Inggris, Jerman, dan negara Eropa lainnya. 3. Kekerasan di tempat kerja. Perawat memberikan layanan keperawatan dan berinteraksi dengan berbagai macam suku karakter pasien dan keluarganya selama 24 jam sehari tanpa henti. Bekerja di lingkungan yang tidak aman, tinggi beban kerja, dan minim dukungan, serta berisiko tinggi menyebabkan cedera fisik, kekerasan fisik, dan psikologis. Perawat sering menjadi korban kekerasan dari tim kesehatan lain, perawat lain, pasien, dan atau keluarganya. Bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan verbal, emosional, dan psikologis. Jika kalian search di YouTube, kalian akan banyak menemukan video kekerasan pada perawat. 4. Job disk abu-abu. Dalam perjalanannya, perawat tidak hanya benar-benar memberikan asuhan keperawatan ketika bekerja. Perawat dituntut memberikan pelayanan jauh lebih banyak dari ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Perawat dituntut serba bisa menghadapi permasalahan baik masalah kesehatan maupun non-kesehatan. Banyak pekerjaan abu-abu yang dikerjakan oleh perawat. Misalnya, pelimpahan tugas dari tenaga kesehatan lain seperti dokter, farmasi, laboratorium, rekam medik, dan lain-lain, pengelolaan billing pasien, pengendalian biaya, manajemen asuransi, coding, pengelolaan aset, pengelolaan sarana dan prasarana, transporter, administrasi, surveillance, dan lain sebagainya. 5. Ancaman keselamatan kerja. Risiko tertinggi akibat bekerja di lingkungan kesehatan bagi perawat profesional adalah cedera akibat tertular dari pasien. Oleh karena itu, perawat dibekali dengan kemampuan menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Salah satu kecelakaan kerja yang sering terjadi adalah cedera akibat jarum suntik, yang dapat menyebabkan tertularnya virus HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Tidak hanya itu, perawat juga rentan tertular penyakit menular pernafasan seperti TBC jika tidak menerapkan standar penggunaan alat pelindung diri dengan baik dan benar. 6. Jam kerja panjang. Waktu kerja perawat yang panjang, shift pagi, sore, dan malam, akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Mereka harus bekerja di hari libur dan sewaktu-waktu harus siap dipanggil ke tempat pelayanan kesehatan sehingga mereka kehilangan pola hidup normalnya. Seringkali, waktu yang dialokasikan untuk keluarga tidak efektif sehingga mengganggu hubungan interpersonal mereka. Di sisi lain,
perawat tidak diperbolehkan mengekspresikan kejengkelannya di hadapan pasien. Perawat dituntut untuk mempunyai keahlian dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam menghadapi situasi krisis, misalkan memberikan layanan setelah pasien meninggal, berempati terhadap keluarganya, dan harus terus melanjutkan tugasnya memberikan asuhan keperawatan kepada pasien lainnya dengan senyuman. 7. Dampak jam kerja malam. Seringkali perawat yang dinas malam mengalami kekurangan jam istirahat dan hal ini mengganggu ritme sirkadian mereka. Siklus 24 jam ini mengatur siklus tidur, bangun tidur, absorpsi, sekresi adrenalin, suhu tubuh, nadi, dan aspek penting fungsi tubuh lainnya. Gangguan siklus tersebut menyebabkan perawat mengalami kelelahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja mereka dan juga keselamatan pasien. 8. Kekurangan tenaga keperawatan. Pada kenyataannya, banyak instansi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawat dengan jumlah rasio pasien perawat dan pekerjaan yang tidak sesuai. Banyaknya pekerjaan abu-abu dan rasio perawat pasien yang sempit menyebabkan pekerjaan perawat menjadi sangat padat dan melelahkan. 9. Gaji rendah. Hampir semua perawat merasa bahwa mereka digaji dengan upah yang rendah. Seperti kita ketahui, tugas perawat mencakup memberikan obat-obatan, melaksanakan kegiatan delegasi dari tim kesehatan lainnya, melakukan observasi pasien selama 24 jam tanpa henti, mendokumentasikan semua kegiatan intervensi perawatan dan tugas pelimpahan dari tim kesehatan lainnya, membersihkan tempat tidur dan mengganti linen, memberikan pasien ketergantungan, merawat jenazah, dan lain sebagainya. Perawat hampir melakukan semua kegiatan layanan kesehatan bagi pasien. Dibandingkan dengan tenaga profesional kesehatan lainnya, perawat digaji dengan upah rendah dan belum merefleksikan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Ada perbedaan besar antara gaji perawat dan gaji tim kesehatan lainnya seperti dokter, radiografer, analis, dan farmasi. Akibatnya, kurangnya tenaga dan tingginya beban kerja menimbulkan tekanan pada sistem yang ada. Karena sistem tersebut kurang mendukung keinginan dan kebutuhan perawat. 10. Kurangnya penghargaan. Banyak masyarakat kurang menghargai pendidikan keperawatan dibandingkan dengan pendidikan kesehatan lainnya. Padahal, perawat berinteraksi setiap hari tanpa henti dengan berbagai macam tipe dan karakter manusia yang membutuhkan pertolongan untuk mengembalikan fungsi hidupnya agar normal kembali. Perawat memiliki kekhususan dalam menjalankan tugasnya, seperti perawat hemodialisa, perawat emergensi, ICU, ICCU, PICU, NICU, perawat bedah, dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan pendidikan keperawatan di Indonesia sekarang ini tidak hanya menelurkan perawat-perawat spesialistik, namun juga telah melahirkan perawat-perawat yang menyandang gelar profesor keperawatan. Di luar itu semua, masih banyak yang menganggap pendidikan keperawatan hanya sekedar pendidikan membantu dokter.